Assalamualaikum. Di sini saya memiliki pelajaran Akuntansi Manajemen semester genap tahun ajaran 2020-2021. Akan membahas tentang isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Fani Farwati dengan NIM 2019132020 dengan dosen pengampu Neta Dian Lestari SPD MM, Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini, up to date, dalam berbagai area bisnis, mulai dari ekonomi, politik, pemasaran, manajemen, hingga teknologi sistem informasi. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal berbagai aturan akuntansi keuangan dalam negara tempat perusahaannya beroperasi. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Multinational Company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, atau berpartisipasi dalam joint venture. Pertukaran mata uang asing. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen resiko mata uang atau current risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap resiko transaksi ekonomi dan resiko transaksi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Resiko transaksi yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Resiko ekonomi yaitu kemungkinan bahwa nilai dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko translasi akuntansi yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Baiklah, langsung saja hedging. Salah satu cara mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging atau lindung nilai. Biasanya, suatu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward contract meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar tertentu, forward rate, pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Akuntan manajemen harus memahami posisi perusahaan dalam perekonomian global. Sentralisasi di MNC. Manfaat desentralisasi di MNC. 1. Kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan kualitas keputusan. 2. Manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat dalam pembuatan keputusan. 3. Meminimalkan keterbatasan dalam masalah sosial, hukum, dan bahasa. 4. Melatih dan memotivasi manajer lokal untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari. 5. Memberikan pengalaman yang berharga bagi manajer anak perusahaan di luar negeri melalui interaksi. Ukuran kinerja di MNC. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja di MNC ialah 1. Hukum dan politik meliputi kualitas, efisiensi, dan efektivitas struktur hukum, pengaruh politik pertahanan, pengaruh kebijakan asing, tingkat kesadaran politik, tingkat kontrol pemerintah terhadap bisnis. 2. Ekonomi meliputi pengaturan sistem perbankan sentral, stabilitas ekonomi, keberadaan pasar modal, batasan mata uang. 3. Sosial meliputi sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap kultural terhadap kekuasaan dan bawahan, sosial keragaman budaya dan ras. Pendidikan meliputi tingkat bebas buta huruf, tingkat pendidikan formal dan pelatihan, tingkat pelatihan teknis, tingkat kualitas pengembangan manajemen. Transfer pricing di MNC.
Untuk perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi dua tujuan, yaitu evaluasi kinerja dan penentuan optimal atas pajak penghasilan. Mengingat bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, MNC memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Selanjutnya ialah etika dalam lingkungan bisnis internasional. MNC menghadapi isu-isu etika yang mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dan dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Adapun pertanyaan yang berhubungan dengan etika dalam lingkungan internasional ialah 1. Apakah tindakan ini benar secara hukum? 2. Apakah tindakan ini benar secara moral? Menanggapi dari pertanyaan apakah tindakan ini benar secara hukum? Jawabannya adalah benar secara hukum. Karena istilah etika ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku seseorang, anggota profesi, atau tindakan dari sebuah organisasi. Etika bisnis atau business ethics adalah prinsip-prinsip yang diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku orang-orang bisnis, dan strategi etis atau ethical strategi adalah strategi atau tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah diterima. Baiklah, selanjutnya menanggapi pertanyaan dari apakah tindakan ini benar secara moral? Jawabannya adalah benar secara moral, karena secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang ditetapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis, dan perilaku yang dapat diterima benar atau tidak dapat diterima adalah salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika bisnis internasional terkait dengan standar moral yang ditetapkan di dalam kegiatan bisnis internasional. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.